Oke, shalom semuanya. Selamat malam. Terima kasih Pak Tim, terima kasih juga semua tim, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Tema bulan ini dari Gereja City of Hope adalah menjadi bagian dari salib. Karena memang bulan ini kita merayakan, memperingati kematian dan kebangkitan kemenangan Kristus. Di mana hari Minggu kemarin kita merayakan bersama kemenangan Kristus ya, di mana Yesus bangkit buat setiap kita. Nah, sekarang adalah Yesus sudah melakukan bagiannya, Yesus sudah mati, Yesus kemudian sudah bangkit, yang kalau izinkan Pak Timothy mungkin hari Minggu besok, walaupun kita sudah melewati Paskah 1 minggu kemarin, tapi saya lebih kepingin nyampaikan lagi supaya kita ngerti dengan jelas makna kematian, makna pengorbanan, makna kebangkitan Kristus, sehingga ketika kita mengerti dengan jelas, kita tuh benar-benar akan bisa menghargai gitu semuanya ya. Nah, sekarang kemudian kita akan lanjutnya. Terus kemudian bagian kita apa? Yesus sudah melakukan bagiannya, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit. Kemudian yang kita lakukan sekarang apa? Kalau tema yang diberikan oleh Pak Tim bagus sekali menjadi bagian dari salib Kristus. Nah, sekarang kita lihat. Kalau saya kasih subjudul daripada tema yang diberikan oleh Pak Tim adalah ayo kita sangkal diri dan pikul salib, deny yourself and carry the cross. Ternyata dalam bahasa aslinya sangkal diri itu adalah kita melupakan keinginan-keinginan daging kita. Kita mematikan keinginan-keinginan daging kita, sebaliknya kita mengedepankan Kristus yang ada dalam hidup kita. Nah, oke, kita akan lihat bersama-sama. Tolong next-kan PowerPoint-nya di halaman pertama. Kalau saya ambil adalah di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Perhatikan, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kenapa tubuh, Bapak Ibu? Karena di dalam tubuh itu juga berdiam roh dan jiwa kita. Sekali lagi tubuh Tuhan, Rasul Paulus suratnya kepada Roma di sini dikatakan mempersembahkan tubuh. Kenapa tubuh? Karena di dalam tubuh kita berdiam jiwa dan roh kita. Jadi bicara keseluruhan. Nah, sekarang kita akan belajar maju bersama-sama ya. Ingat, kalau Tuhan sudah melakukan bagiannya, sekarang apa yang kita lakukan untuk menjadi bagian kita? Bagian kita yang kita belajar malam hari ini adalah kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Kenapa tubuh? Karena di dalam tubuh berdiam jiwa dan roh kita. Nah, oke, kita lanjut lagi. Semua yang kita lakukan oleh tubuh kita, Bapak Ibu, itu adalah perintah dari otak kita, di mana otak kita itu menerima informasi dari panca indera kita. Saya percaya mungkin Pak Tim atau beberapa pendeta-pendeta lain, pengkhotbah lain pernah menyampaikan hal seperti ini. Jadi, semua hal yang dilakukan oleh tubuh kita itu adalah perintah dari otak. Otak kita menerima informasi dari panca indera kita. Nah, bagaimana menghasilkan respon atau tindakan itu adalah begini. Informasi yang diberikan oleh panca indera diolah bersama-sama dengan pola pikir kita atau mindset kita, itu akan menghasilkan respon. Gitu ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar masuk ke dalam otak kita, kemudian digabung bersama-sama dengan mindset atau pola pikir yang ada dalam kita, itulah yang akan keluar menjadi respon kita. Contoh aja yang gampang, Bapak Ibu ya. Mungkin ketika kita lagi nyetir di jalan raya, tiba-tiba kita diserempet orang. Nah, itu kan sesuatu yang masuk ke dalam otak kita. Aduh, ada orang itu kurang ajar. Dia sudah tidak sopan, dia malah marah-marah. Nah, sekarang masuk ke dalam otak kita. Kemudian bergabung dengan mindset atau pola pikir kita menghasilkan respon kita. Mungkin bisa jadi respon kita ya senyum aja. Oh, mungkin itu orang lagi marahan sama istrinya. Oh, mungkin dia lagi terburu-buru. Atau sebaliknya kita buka jendela, kita maki, kita teriak-teriak. Nah, itu semua tergantung dari pola pikir kita, keseharian kita. Nah, mungkin dalam sehari-hari kita dengar misalnya supir kita atau pembantu kita melakukan suatu kesalahan gitu ya. Masuk ke dalam pola pikir kita, nah masuk ke dalam otak kita bersama pola pikir menghasilkan respon kita. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh dari beberapa tokoh yang kita lihat sangat menarik malam hari ini. Tolong di next kan. Pertama adalah kita belajar dari Raja Daud.
Saya mungkin tidak usah terlalu bacakan detail, tapi saya yakin Bapak Ibu tahu semua ceritanya. Ketika suatu kali perang, Daud ini, nah kalau orang sudah nyaman, kadang-kadang mungkin berpikir tidak apa-apa lah, aku sudah memiliki semua, panglima perangku Yoab sudah pandai, dia selalu menang, sudahlah sekali aku istirahat di sotoh rumah. Suatu kali peristiwa terjadilah, kayak kita baca komik zaman dulu ya, pada suatu hari dia ketika di atas sotohnya dia melihat perempuan sedang mandi yang kita tahulah pastinya yang aduhai. Maka saya garis merah di sini, saya bertampak kepada Daud, masuklah lewat matanya informasi tentang cewek yang cantik yang aduhai kepada otaknya. Diproses di dalam otaknya, kemudian dia memberikan respon, dia nyuruh orang tanya siapakah perempuan itu. Kemudian dia dapat informasi, oh perempuan itu adalah Betseba. Tapi informasinya tidak cukup bahwa di Betseba. Telinganya pun mendengar dan disampaikan kepada otaknya bahwa itu adalah istrinya Uria. Diolah, diproses, tapi ternyata yang lebih kuat adalah menghasilkan panggillah Betseba. Singkat cerita, kita tahu semua akhirnya dia tidur dengan Betseba. Dari mana mulanya Bapak Ibu? Dari mata. Gitu ya. Memberi informasi kepada pikiran, diolah di pikiran. Akhirnya Daud memutuskan untuk berdosa. Selanjutnya kita lihat lagi apa yang memberikan informasi kepada otak kita. Kita lihat Salomo. Next kan? Salomo ini raja yang firman Tuhan berkata penuh hikmat. Sebelum dia tidak ada orang yang berhikmat seperti dia, setelah dia juga tidak ada orang berhikmat seperti dia. Tapi kalau kita belajar, katakan seperti ini, Raja Salomo adalah orang yang berhikmat yang bodoh. Karena apa? Dia tahu sudah perintah Tuhan, tapi dia tetap melanggar. Nah, dalam Pengkhotbah 2 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Sebagai orang yang berhikmat, dengan segala kepandaiannya dia membuat kolam, taman, kebun, rumah, dia punya kambing, domba, lembu, sapi, emas, perak, biduanita, budak, dia punya semuanya. Tapi ingat ya, akhirnya firman Tuhan berkata, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Makanya firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu. Itu adalah kita bicara apa? Kita memangkas keinginan daging kita. Sedangkan Salomo dengan segala hikmatnya justru dia menuruti semua apapun yang diinginkan oleh matanya. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Selanjutnya kita bisa melihat informasi dari panca indera kita juga bisa memberikan respon ketakutan, kekecewaan, kebencian, kepahitan, kemarahan, kejengkelan, itu semua. Kita melihat ketika Saul, next kan lagi, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar. Perhatikan Bapak Ibu, tadi kalau Daud melihat Betseba, kalau tadi Salomo melihat semua keindahan dunia. Firman Tuhan berkata, orang Israel mendengar bagaimana Goliat menantang mereka. Telinganya mendengar, saya bayangkan Goliat yang begitu tinggi besar menantang. Mungkin katakanlah seperti itu. 1 lawan 1. Kalau bangsamu kalah, maka seluruh orang Israel akan menjadi budakku, katanya. Kemudian mereka melihat betapa besarnya Goliat. Kemudian Goliat menantang dengan tertawa, menghina, mengintimidasi. Apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata mereka sangat cemas dan mereka sangat ketakutan. Ini masuk ke dalam pola pikir mereka. Kemudian diolah menghasilkan apa? Mereka lari ketakutan, Bapak Ibu. Oke, satu lagi. Awas, bahaya sekarang juga dengan mulut kita. Firman Tuhan berkata di dalam Yakobus, tolong di next kan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, tapi dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut Allah. Jadi rupa Allah. Jadi perhatikan, waspada. Kalau Tuhan sudah melakukan bagiannya, apa yang kita lakukan dengan bagian kita? Ayo kita persembahkan tubuh kita. Hati-hati dengan apa yang kau lihat, hati-hati dengan apa yang kau dengar. Oke, next kan selanjutnya. Kita lihat di dalam nah, sekarang kita belajar dulu Bapak Ibu. Tadi kan panca indera bergabung dengan pola pikir menghasilkan respon. Pola pikir itu apa sih Bapak Ibu? Pola pikir itu terbentuk dari apa sih? Pola pikir terbentuk dari pola asuh nih, pengalaman, budaya sejak masa kanak-kanak yang terus-menerus diulang. Bagaimana orang tua mendidik kita kan tiap hari diulang nih.
Akhirnya menjadi patron bagaimana kita berespon dan bersikap. Nah, kalau saya sharing nih ya, papi saya ini zaman dulu pola makannya, papi saya itu suka banget sama samcan, Bapak Ibu. Jadi sampai sekarang, walaupun saya tahu usia sudah hampir kepala 5 ini ya, tapi kalau yang namanya lihat cukyo itu aduh udah ngiler duluan, lihat sancang tuh udah ngiler duluan. Karena apa? Karena pola makan papi saya terbawa kepada saya. Demikian juga pola asuh. Bagaimana mami saya itu kalau marahin anak-anak itu dengan gemes ngukulin kita, nyubitin kita. Terus pakai penebah dari sapu lidi itu kalau mukul itu penuh dengan emosi dan kemarahan. Sampai satu sisi dalam kehidupan saya, Bapak Ibu, awal-awal saya menikah sama Pak Roni, di mana anak-anak masih kecil-kecil, saya tuh paling gemes sama anak-anak, Bapak Ibu. Dikit-dikit David Tirsa Tevi itu saya cubit, saya pukul, saya sambit pakai sapu lidi. Karena apa? Kemudian saya berjalannya waktu, Tirsa anak saya yang konselor, Bapak Ibu, dia bilang gini, "Mah, coba Mama ingat-ingat masa kecilnya Mama." Iya loh Bapak Ibu. Masa kecil saya, mami saya itu kalau ngajarin anaknya nggak bisa-bisa itu penggaris kayu tuh loh Bapak Ibu. Dipukulin sometimes tuh penggaris kayunya tuh patah. Kalau dibedek, kalau kita orang Jawa bilang ditanyain gitu ya, nggak bisa-bisa tuh buku catatan tuh disobek Bapak Ibu. Bukan buku paket loh ya, buku paket tuh disobek bisa beli lagi, buku catatan disobek. Alhasil apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu David saya SD kelas 2, saya tanya, David, matahari itu terbit dari timur ya, tenggelamnya dari barat. Saya bilang gitu. Oke, Pit, matahari terbit dari mana? Dari barat. Suatu kali dalam hidup saya, Bapak Ibu, saya pengakuan dosa. Saya ajar anak saya matematika. David tak bisa-bisa, saya spontan loh Bapak Ibu. Pernah dalam hidup saya tuh saya tinju anak saya yang David. Waduh, langsung dia nangis. Makanya justru saya tuh sempat dikonseling sama Tirsa anak saya sendiri. Akhirnya saya mengevaluasi, oh iya pola asuh saya menghasilkan respon saya. Saya bilang, oke anak-anak mama minta maaf ya, jangan sampai akhirnya apa yang mama lakukan itu terus terjadi pengulangan pada hidup kalian. Oke, nah apakah memungkinkan Bu, saya ini baru bertobat umur 40, baru bertobat umur 50 tahun katakanlah. Pola pikir saya ini sudah terlanjur rusak, sudah terlanjur penuh kepahitan, penuh kebencian, sudah terlanjur dengan masa lalu dididik orang tua dengan kekerasan, dengan mungkin masa lalu di pornografi dan sebagainya. Apakah mungkin pola pikir kita diperbaharui? Sedangkan kita kalau mempersembahkan tubuh, kita harus memperbaharui pola pikir dulu kan Bapak Ibu. Oke, next kan lagi. Ketika Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 2, di ayat selanjutnya, dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah. Bapak Ibu, kalau Tuhan yang kasih firman berubah, berarti Tuhan tuh tahu bahwa kita sanggup untuk merubahnya. Ternyata bahasa asli berubah di sini adalah metamorfo, yang ternyata artinya otak kita tuh bisa ditransform, bisa change itu another form. Nah, kita lanjut dulu lagi ya. Oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Loh Bu, bagaimana bisa Bu otak kita itu di-change, itu another form, bisa ditransform Bu. Nah, ternyata penelitian berkata bahwa bentuk otak kita itu bukan seperti katakanlah benda padat kayak gini ya Bapak Ibu, tidak. Ternyata otak kita itu bentuknya adalah neuroplasticity. Kalau Bapak Ibu punya anak kecil, anak kita tuh kalau main itu namanya play-doh. Kalau kita zaman dulu bilangnya malam, yang bisa dibentuk dari dibikin warna-warni, dari bikin gajah-gajahan, bikin kotak, bikin bulat-bulatan itu Play-Doh. Nah, rupanya otak kita itu bentuknya seperti itu. Makanya firman Tuhan bilang berubahlah. Berarti memang bisa berubah. Tolong di-next-kan. Sekarang kita belajar sains sedikit Bapak Ibu bicara tentang fakta menarik tentang otak. Ternyata kapasitas penyimpanan otak manusia itu hampir tak terbatas. Oke, sekarang katakanlah gadget tercanggih berapa tera kapasitasnya. Tapi justru ketika Tuhan menciptakan otak manusia itu hampir tak terbatas kapasitasnya loh Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu mungkin di sini yang sudah mulai kepala 5 bahkan ke atas takut pikun, ternyata ada caranya supaya Bapak Ibu tidak pikun. Untuk tidak pikun kita harus melakukan hal-hal baru.
Contohnya mungkin memasak, bertani, menanam sesuatu, atau mungkin kita mau olahraga, atau kita melakukan hal-hal baru. Nah, saya kan kalau di Amerika, anak-anak saya 2 di sana, mau nggak mau saya masak, Bapak Ibu. Saya bilang sama anak-anak, kalian ya, papa mama itu kalau di Indonesia, kita tuh jadi prince and princess gitu ya. Air minum aja kadang-kadang panggil Mbak. Mbak, ambilin air minum. Tapi begitu kita di Amerika, kita jadi OSIN, Bapak Ibu ya. Di mana Pak Roni juga bantu anak-anaknya cleaning semuanya, bantu semuanya, saya juga masak. Nah, kenapa saya cerita gini? Karena gini Bapak Ibu, di Amerika mau nggak mau saya harus mikir, hari ini masak apa ya? Ini masak apa? Cari di YouTube gimana cara masak, cari tanya di mbak-mbak saya. Nah, itu akhirnya membuat otak saya belajar hal baru. Nah, ketika otak kita belajar hal baru, itu seperti terjadi perubahan volume otak di bagian kita belajar. Nah, ada penyelidikan, ini research di Jerman. Dilakukan penyelidikan kepada 3 orang anak muda, dia diajarin untuk melakukan sulap, yang sebelumnya dia tidak pernah sama sekali. Sebelum dia diajarin sulap, dia di CT scan otaknya. Nah, setelah dia beberapa bulan dilatih sulap tersebut, ternyata ada perubahan volume otak di bagian yang untuk visual dan untuk mengingat. Dan berarti di sini terbukti bahwa ada modifikasi anatomi pada otak manusia. Nah, di CT scan berubah Bapak Ibu. Nah, penyelidikan kedua dilakukan kepada 3 juga orang mahasiswa kedokteran. Di mana sebelum ujian di CT scan otaknya. Dia belajar beberapa bulan, kemudian di CT scan ulang gitu ya. Ternyata terjadi perubahan volume otak, terjadi modifikasi anatomi bagian apa? Hipokampus, bagian tempat mengingat. Nah, makanya Tuhan bilang berubahlah. Ketika Tuhan berkata berubahlah, itu berarti bukan tidak mungkin, itu berarti bisa berubah, Bapak Ibu. Makanya kalau kita sudah bisa bilang nggak mungkin saya bisa berubah, Bu Nancy, saya dari kecil ya seperti ini, bisa. Karena firman Tuhan berkata, bisa, kamu berubahlah. Gitu ya. Oke, next kan selanjutnya kita belajar lagi. Nah, kata pembaharuan tersebut, bahasa asli diperbarui itu adalah anakainosis, yang artinya direnovasi, dirubah, diperbaharui menjadi lebih baik, diregenerasi. Lah kalau kulit aja bisa diregenerasi, ibu-ibu perawatan supaya terjadi regenerasi. Otak kita pun bisa dilakukan perawatan, bukan hanya kulit. Kalau ibu-ibu bisa ditariklah ini itu supaya terjadi lebih bagus, otak kita pun bisa diperbaharui. Nah, bicara akal budi itu adalah bicara pikiran, nalar kita, understanding kita. Oke, siap-siap ya Bapak Ibu ya, bahwa ayo kalau kita mau melakukan bagian kita, menjadi bagian dari salib, kita menyerahkan tubuh kita. Gimana caranya? Memperbaharui pola pikir kita. Kalau bilang tidak bisa, tidak mungkin. Karena firman Tuhan berkata, ternyata otak itu diciptakan neuroplasticity. Oke, tolong di-next-kan lagi. Selanjutnya kita belajar bagaimana caranya, Bu, udah terlanjur 40 tahun, 50 tahun otak saya diisi yang jelek-jelek. Firman Tuhan berkata, Ulangan 6 ayat yang ke-7, supaya Denny Jo nih di sini ya, bantu bacakan yang paling keras dan penuh semangat gitu ya. Denny ini sudah punya putra belum? Punya anak belum? Udah, Ibu. Nah, kalau kamu mau mengisi anak-anakmu dengan sesuatu yang luar biasa, ini kuncinya, rahasianya. Baca, Denny. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu untuk merubah pola pikir kita yang sudah, kalau bahasa Jawa, sekali lagi saya orang Surabaya ya, maaf kalau tidak ngerti bahasa saya, kalau bahasanya sudah ngelontok, sudah lengket, sudah benar-benar tebel gitu ya, tebel. Nah, Pak Timothy kan orang Semarang nih, saya percaya pasti ngerti bahasa saya ya, udah ngelontok gitu ya. Nah, caranya adalah kita mengisi, kan nggak mungkin Bapak Ibu, kalau komputer bisa di-delete. Kalau otak kita nggak bisa di-delete. Makanya Bapak Ibu jangan sekali-kali nonton porno. Karena pada waktu kita nonton porno, itu tidak akan bisa di-delete dari otak kita.
gitu ya. Makanya caranya membersihkan dengan cara bagaimana kita mengisi dengan mendownload sesuatu yang baru, mengisi dengan hal-hal yang baru. Kan otak kita tidak terbatas, jadi nggak akan mungkin full. Caranya gimana? Mengisi yang baru. Kalau mengisi cuman hanya mengisi, lama-lama kita lupa lagi. Makanya repetition itu sangat penting. Firman Tuhan berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Nah, kadang-kadang kalau Denny mungkin di sini punya anak ya, anakmu masih kecil. Masa saya bacakan firman Tuhan, Bu, dia enggak ngerti. Di sini firman Tuhan ngasih solusinya. Kalau kamu duduk di rumah, lagi santai-santai ceritakan. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, lagi berlibur, sebentar lagi pada berlibur semua ya, di jalan kasih ajar firman Tuhan, mungkin di jalan lihat orang miskin, kadang-kadang dalam perjalanan kita lihat anak kecil jual tisu di pinggir jalan. Memang saya sih kurang suka kalau pengemis ya, tapi kalau anak kecil yang jualan, saya suka memberi lebih gitu ya. Jadi ajarin anak-anak kita nilai-nilai kemurahan hati gitu ya. Dalam perjalanan, dalam berbaring, ketika engkau bangun, ulang repetition. Jadi ayo Bapak Ibu, kita sekarang mau rubah mindset kita sehingga menghasilkan respon yang benar dengan cara gimana? Mengisi dengan firman Tuhan. Kurikulumnya gimana? Diulang, 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 diulang terus ya. Oke, next lagi. Makanya Bapak Ibu nggak cukup hari Minggu dengar firman Tuhan atau pada ibadah tengah minggu, tapi setiap hari. Kadang-kadang kita nggak ngerti maknanya, nggak apa-apa, baca dulu. Suatu kali ketika kita ngalami masalah, Roh Kudus dalam kita yang akan mengingatkan kita. Oke, ini ceritanya ya. Kita sudah tahu malam hari ini, dan kita mau memperbarui pola pikir kita mau mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan cara diulang-ulang. Apa yang harusnya selanjutnya kita lakukan? Kalau dulu itu ada acara TV, bilangnya gini, waspadalah, waspadalah. Waspada apa? Oh, aku aman, Bu, sudah penuh firman, ada Roh Kudus di dalamku. Ya, itu bagus, itu luar biasa. Tapi justru dengan adanya Roh Kudus dan firman, waspada pada kecenderungan kelemahan kita. Ingat loh Bapak Ibu, setiap kita tidak ada yang kebal dosa. Setiap kita pasti punya titik sensitif kelemahan masing-masing. Ingat ya Bapak Ibu ya, sekali lagi saya ulang. Roh Kudus dalam kita, firman dalam kita, mengisi sekarang mindset kita. Tapi kita tetap harus waspada, karena tidak ada satu orang pun dari kita yang kebal dosa, gitu ya, kecuali Yesus itu sendiri. Makanya firman Tuhan berkata, 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, loh, ya dia itu sudah ada di dalam dunia. Kita tuh manusia lahir di dunia dengan nature dosa. Dan nanti hari Minggu saya sharingkan gimana supaya nature-nya tidak dosa lagi gitu ya. Tapi itu ada di dalam dunia, yaitu apa sih? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Oh, baru aja heboh hari ini, semua TV memberitakan. Saya tidak apa-apa ya sampaikan di sini Bapak Ibu ya kan, karena ini berita di TV bahwa Dirjen dari Menteri Perdagangan ternyata ketangkep gara-gara korupsi jual minyak goreng. Selama ini minyak goreng langka gara-gara dijual dengan diekspor gitu ya. Nah, karena penjualan ekspor lebih tinggi harganya. Karena apa sih? Namanya manusia itu loh, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu bisa menggelapkan. Dia enggak pikir bagaimana orang miskin di Indonesia jual gorengan, untungnya berapa sih? Kalau harga minyak gitu mahal, dia sudah enggak pikir. Karena apa? Digelapkan dengan itu semua. Tapi ingat Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Waspadalah, waspadalah, hati-hatilah. Sekarang kita belajar salah satu orang yang dekat dengan Tuhan Yesus selama hidupnya, tapi dia tidak waspada dengan kelemahannya dia, jatuh juga. Siapakah itu? Yudas. Yuk, next kan kita belajar. Kita lihat semua di sini tokoh-tokoh yang jatuh loh ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, kita lihat pencobaan kepada Yesus ini semua aja dihabiskan. Yesus pada waktu di muka bumi ini dia dicobai. Ya, di next kan semua, Lukas semuanya. Nah, ada 3 pencobaan, bukan? Kita lihat ternyata dari 3 pencobaan ini semua iblis mencobai dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup.
Dan kita lihat hasilnya, Yesus menang karena apa? Yesus menang karena dia waspada dan berjaga-jaga. Dia melawan semua dengan apa? Firman Tuhan. Oke ya. Next sekali lagi kita belajar. Nah, contoh yang pertama adalah Yudas. Makanya kalau kita dulu tuh bilang kan waspada itu harta, tahta. Kalau zaman dulu dibilangnya wanita ya Bapak Ibu. Sekarang salah, bukan wanita. Karena ternyata wanita pun juga harus waspada. Wanita juga banyak yang jatuh dalam dosa. Makanya bilang harta, tahta, atau seksualita. Suatu kali kami pernah di gereja, waktu itu training, kingdom training program di gereja kami. Nah, enggak banyak orang sih, karena itu benar-benar yang eksklusif ya, beberapa pemimpin. Oke, sekarang kita saling bukan untuk mempermalukan, tapi justru supaya saling melindungi. Ayo kita berbagi nih apa yang menjadi titik kelemahan kita. Oh ini Bu, perempuan yang jawab loh ya. Bu, saya tuh enggak bisa Bu lihat cowok ganteng Bu. Bukannya maaf dalam tanda kutip, bukannya berpikir seks ya, tapi enggak bisa Bu lihat cowok ganteng Bu. Atau ada lagi, Bu, kalau naik jabatan itu kok sepertinya kecenderungan saya itu, waduh, jadi tinggi hati ya. Nah, ayo pengakuan dosa gitu ya. Bukan pengakuan dosa istilahnya kita, supaya saling menguatkan. Nah, kita lihat dari Yudas. Yudas ini sehari 24 jam bersama Yesus. Makan bersama Yesus, buat mujizat bersama Yesus. Dia benar-benar belajar dari Yesus, semua firman dari Yesus. Tapi firman Tuhan berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan waspada Bapak Ibu, ia adalah seorang pencuri. Perhatikan. Kok bisa ya Yesus membiarkan pencuri ada di lingkar dalamnya ya? Ini link 1 loh Bapak Ibu. Pencuri dibiarin. Yesus masih memberi kesempatan Bapak Ibu. Yesus bukan tidak mengajar loh. Justru Yesus tetap mengajar. Dan Yudas tetap mendengar. Tapi perhatikan, dia mencuri. Dan perhatikan, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, awas distraction loh Bapak Ibu. Hidup kita itu, orang tuh enggak langsung, mana ada sih Bapak Ibu tahu-tahu bangun tidur berselingkuh? Kan enggak ada. Orang itu jatuh dalam dosa itu, enggak langsung, tapi terdistract pelan-pelan. Hati-hati Bapak Ibu. Dan Tuhan itu seringkali masih memberi kesempatan. Bukan Tuhan enggak ngajar, enggak negur, tapi semua kembali berpulang pada keputusan kita. Perhatikan saya tulis di sini, Yudas tidak menjual Yesus sejak awal. Tidak. Tapi karena dia akhirnya terus mencuri, terus mencuri. Yang dari awal dia dapat uang dari apa? Uang kas dari mencuri. Terakhir dia dapat uang dari mana? Dari jual gurunya sendiri. Awas distraction Bapak Ibu, waspada. Makanya kalau Yesus sudah melakukan bagian, ayo kita lakukan bagian kita. Rubah mindset kita, rubah tabiat kita, rubah culture kita Bapak Ibu. Gitu ya, hati-hati. Dari sini kita melihat orang itu semakin terdistract dalam. Mungkin Pak Roni pernah sharing buat Bapak Ibu bicara tentang tahun 1986 pernah terjadi penerbangan Korea Airways. Itu dari JFK menuju ke, waktu itu belum ada Incheon Seoul, tapi menuju ke Gimpo. Transit dulu di Anchorage, Alaska. Waktu transit di Anchorage, semua selamat, sampai di Anchorage menuju ke Gimpo itu ganti kru dan ganti pilot. Waktu itu belum ada GPS, masih pakai koordinat. Entah kenapa, pilotnya itu dari awal sudah menyimpang 1 derajat. Perhatikan loh Bapak Ibu ya, 1 derajat dalam hidupmu. Kalau kamu biarkan, awas, waspada, itu bisa menjadi kejatuhan dalam hidupmu. Lama-lama kalau ditarik berapa belas jam kemudian, pesawat ini bukan menuju lagi ke Gimpo, tapi pesawat ini lewat di Uni Soviet, zona militernya namanya Okhotsk, Laut Okhotsk. Dan apa yang terjadi? Dikira itu pesawat lawan, langsung ditembak sama Uni Soviet. Matilah seluruh penumpang dan semua kru pesawat, sekitar 200 orang lebih. Karena apa sih? Ke-distract 1 derajat. Awas dengan distraction Bapak Ibu. Waspada. Oke, next kan selanjutnya.
kita lihat adalah ini suratnya Rasul Paulus kepada Timotius. Adalah orang yang dari awal sebelumnya dia itu menemani Rasul Paulus. Tapi firman Tuhan berkata, Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku. Malam hari ini kita evaluasi Bapak Ibu. Adakah hal-hal yang tanpa sadar mendistract kita? Oke, next kan lagi. Ingat ya, tadi kan kita bicara harta, Yudas harta, gitu ya. Tahta mungkin ya. Seksualita itu bicara tentang Daud, bicara tentang Salomo. Nah, perhatikan, iblis itu kalau menawarkan godaan adalah hal yang bisa kita dapatkan atau hal yang kita bisa lakukan, walaupun sometimes itu istilahnya bahasa Jawanya rada mekso, rodok mekso gitu ya. Tapi itu bisa dilakukan. Waspada godaan-godaan itu Bapak Ibu. Saya bilang gini gimana? Saya kesaksian Bapak Ibu ya. Teman kami yang cukup dekat sama kami itu kena rayuan robot trading Bapak Ibu. Biasanya sukacita, ketawa-ketawa, orangnya enjoy, istrinya penuh senyum gitu. Dia kena 7 miliar Bapak Ibu. Istrinya bilang, saya ini padahal sudah bilang sama suami saya kepingin beli rumah di Bandung. Tapi dia lebih tertarik sama robot trading ini. Akhirnya kena 7 miliar. Ya, bagi orang yang cukuplah 7 miliar, walaupun terasa banget, ada satu lagi teman kami, seorang guru Bapak Ibu. Guru gajinya berapa sih Bapak Ibu? Nah, yang ini saya mau katakan ini rada mekso, tapi dia bisa lakukan. Awas dulu Bapak Ibu. Dia ngutang sama temennya 50 juta, dia masukkan ke, saya enggak etis ya kalau sebutin merek ya, Bapak Ibu kan tahu banyak merek trading robot ya, 50 juta dimasukin ke trading robot, hilang Bapak Ibu. Lah kalau gaji guru berapa sih Bapak Ibu? Kalau dia dapat uang dari mana bisa dapetin lagi 50 juta? Hati-hati, jebakan-jebakan itu luar biasa loh. Nah, kita selanjutkan lagi. Nextkan lagi. Besok saya hari Minggu akan share lagi jebakan-jebakannya iblis itu gimana. Nah, awas distraction itu pada hal-hal yang kelihatan. Nah, orang itu kan seringkali kita dengar ya, nggak bakal jatuh kalau kelihatan batu gede, karena pasti dia menghindar. Tapi justru orang itu akan kesandung kalau dengan hal-hal saking kecilnya nggak kelihatan. Nah, distraction itu pada hal-hal yang kelihatannya kecil, apa oke, nggak apa-apa kok. Ada suami istri, Bapak Ibu, karena pandemi ini main game dia. Lo main game lo nggak dosa, pikirnya gitu. Tapi apa yang terjadi? Lama-kelamaan, akhirnya dia terikatan sama game. Seorang suami punya anak. Nah, sekarang tuh kalau game online, Bapak Ibu, bukan hanya dia main diri sendiri. Itu bisa main bergrup. Online sesama temen. Jadi dia walaupun di rumah main game sama temennya yang di sana, temennya di mana-mana pun bisa bertanding di dalam situ, begitu serunya. Begitu dia kalah, dia marah-marah, istrinya, anaknya jadi lampiasan kemarahannya. Akhirnya jadi edik Bapak Ibu. Nah, awas hobi, awas pergaulan, awas medsos, awas investasi cepat, hati-hati semua distraction itu. Akhirnya kalau sudah duitnya hilang 7 miliar kena robot trading, mau enggak mau akhirnya keluarga jadi dampaknya kena. Termasuk hati-hati Netflix Bapak Ibu ya. Netflix-nya enggak salah. Drakornya enggak salah. Tapi kitanya yang sudah terjebak. Nanti hari Minggu ya, kita akan sama-sama belajar gitu ya. Oke, next kan lagi, mungkin yang terakhir habis gini. Nah, kalau kita bilang menjadi bagian dari salib, saya akan akhirin gini. Kalau kita mau berubah, tadi kan bilang berubahlah oleh pembaharuan budimu. Lah, kalau orang itu mau berubah, itu kan harus ada acuannya tuh Bapak Ibu. Kita tuh mau sudah kadung miring nih. Kayak tadi misalnya pesawat gitu ya, sudah kadung miring. Sekarang kamu harus diperbaharui. Diperbaharui kemana? Kamu harus punya referensi atau punya acuan. Nah, kadang-kadang kan GPS itu ada acuannya. Nah, original reference is the original source. Acuan utamanya apa sih? Kembali lagi kepada firman Tuhan. Kepada salib Kristus.
Makanya kalau dibilang sangkal dirimu, keinginan-keinginanmu, pikul salibmu, berarti lah menderita Bu Nancy. Enggak. Justru ketika kita ngikutin salib, kita bebas merdeka, Bapak Ibu. Dan kita harus ikut the original point. Saya tutup dengan ayat yang tidak saya tampilkan di sini, yaitu Yesus berkali-kali bilang gini loh, sadarlah, berjaga-jagalah, sadarlah dan berdoalah. Karena iblis itu selalu memberi tawaran-tawaran. Kayak misalnya pemasarannya hebat loh Bapak Ibu. Di sini mungkin ada yang kerja bagian manajer pemasaran. Wah, iblis itu licik dalam pemasaran. Karena apa? Dia bisa buy one get two free. Cashback-nya. Wah, kalau kita Shopee ataupun OVO, cashback 50%. Ternyata harus baca huruf kecil-kecilnya Bapak Ibu. Sudah semangat cashback 50%. Baca maksimal 30.000 Bapak Ibu. Nah, mesti dibaca. Nah, iblis pun memberikan cashback yang luar biasa, 90% cashback, buy one get two free, gitu ya. Makanya kita harus sadar dan senantiasa berdoa dan berjaga-jaga. Ayo Bapak Ibu, sekarang kalau kita mau menjadi bagian dari salib, kita mau menghormati pengorbanan Kristus, kita mau ikut juga bersama kemenangan Kristus, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bisa nggak? Bisa. Karena Tuhan yang sudah memberikan anatomi otak kita itu neuroplasticity yang bisa selalu berubah. Caranya gimana? Baca renungkan firman. Gimana caranya? Setiap hari, ulang-ulang, repetition. Dan itu akan menghasilkan respon yang benar. Dan tapi itu pun tetap, ayo evaluasi malam hari ini Bapak Ibu. Apakah titik sensitif kelemahan kita? Evaluasi. Mungkin kesombongan, mungkin arogan, mungkin keinginan daging, mungkin keinginan mata. Dan setelah itu kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati.